Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para asatidz, para tuan guru, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus musholla Al-Munawwarah yang saya hormati, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Pertama, dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Sholat berjamaah itu yang paling afdal sholat subuh, terutama subuh hari Jumat, karena mulianya hari Jumat. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah untuk bangun sholat subuh di sini. Di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin lebih sehat dari kita, mungkin juga lebih sejahtera, tapi tidak dipilih untuk sholat subuh berjamaah. Kita bersyukur. Yang kedua, setelah menunaikan sholat subuh, kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Mungkin nanti sampai jam berapa, sampai waktu syuruk. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi pertanda besok kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, ceramah yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini adalah berkenaan dengan pentingnya beribadah kepada Allah serta berbakti kepada kedua orang tua. Ada dua perintah di dalam Al-Quran selalu bergandengan. Kalau salah satunya ditinggal, maka yang satunya tidak diterima. Apa? Di antaranya adalah sholat dan zakat. Dalam Al-Quran itu selalu digandeng aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Orang rajin sholat berjamaah, tapi gak mau zakat, sholatnya gak diterima. Ada orang rajin sedekah, rajin zakat, tapi gak sholat, gak diterima juga. Karena ini sering digandeng. Dan perintah lain yang juga selalu digandeng, sering digandeng oleh Allah di dalam Al-Quran, perintah beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam satu ayat Allah berfirman, anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepadaku. Bersyukur kepada Allah dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan beribadah kepada Allah. Wali walidaik, dan pada kedua orang tua kamu. Orang beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi tidak bersyukur, tidak berbakti pada kedua orang tua, pertanda ibadahnya tidak diterima oleh Allah.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu mewahyukan, sebagian ulama menafsirkan wa auha rabbuka. Dan Tuhanmu mewahyukan, sebagian lagi para ulama menafsirkan dan Tuhanmu memerintahkan, Tuhanmu menitahkan. Apa perintahnya? Allah ta'budu illa iya, janganlah kamu menyembah kecuali kepadanya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Melakukan persembahan kepada selain Allah itu tidak boleh, termasuk syirik. Karenanya manusia tidak boleh menyembah batu, gak boleh menyembah patung berhala, tidak boleh menyembah laut, tidak boleh menyembah sungai, menyembah pohon, menyembah sumber air, menyembah sesama manusia, itu tidak boleh. Karena menyembah itu hanya kepada Allah. Bangsa kita dulu sebelum Islam datang disebarkan, sebagian besar beragama Hindu, menyembah berhala-berhala dan menyembah sapi. Itu bangsa kita. Kemudian mereka juga punya tradisi menyembah jin penjaga laut. Bangsa kita yang kerjanya di pantai sebagai nelayan, setahun sekali bikin acara namanya petik laut, larung laut. Buat sesajen yang besar, ada kepala kambing, kepala sapi, nasi kuning, dibuang dengan upacara tertentu ke laut, persembahan kepada jin penjaga laut. Itu syirik, tidak boleh. Yang ada di pantai, yang ada di darat juga begitu. Menyembah mengadakan tradisi sedekah bumi, isinya persembahan sesajen kepada jin penjaga bumi, penjaga kampung. Itu syirik. Kemarin 2 bulan yang lalu bangsa kita di Indonesia, terutama di Jawa, itu banyak orang meninggal. Entah kalau di sini banyak apa enggak tahu. Kira-kira 2 bulan yang lalu di masjid-masjid itu hampir tiap hari 2 orang, 3 orang, 4 orang disiarkan meninggal. Setelah waktu berjalan beberapa minggu, orang meninggal itu banyak sekali. Ada sebagian orang awam, entah siapa yang mengajarkan, di depan rumahnya itu dikasih berhala-berhala kecil, katanya untuk menolak penyakit taun. Nah, itu termasuk bentuk dari kesyirikan. Itu tidak boleh. Menyembah, beribadah itu semuanya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, tidak menyembah kepada selain aku. Nah, mengapa sebagian manusia melakukan persembahan kepada selain Allah? Orang yang melakukan persembahan kepada selain Allah itu pertanda imannya tidak kuat. Itu pertanda keimanannya tidak ada tetapi sangat lemah sekali, mudah terpengaruh. Kalau orang itu imannya kuat, apalagi beriman kepada takdir Allah, bahwa kematian itu datangnya dari Allah, rizki datangnya dari Allah, kehidupan dari Allah, tidak akan menyembah siapa-siapa lagi. Karenanya kita di dalam sholat, ya, ketika iftitah kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku atau aku hadapkan diriku pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan condong pada kebenaran dan sebagai seorang muslim, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Lalu kemudian kita katakan di dalam iftitah itu, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku,
wa nusuki dan ibadahku termasuk persembahan, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi sholat, semua macam ibadah, hidup dan mati itu karena Allah, karena takdir Allah dan milik Allah. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah gak akan mati. Kemarin ini banyak orang mati karena COVID, karena corona. Entah ada corona apa enggak, wallahu a'lam. Katanya dikoronakan, katanya. Tapi memang waktunya meninggal. Kalau waktunya meninggal ya mati. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Kemarin di Jawa yang ramai orang meninggal rata-rata bukan di rumah sakit, memang di rumah masing-masing dan nggak ada COVID, nggak ada apa, tapi waktunya meninggal. Begitu waktunya tidak banyak meninggal ya biasa-biasa lagi kayak sekarang, karena semuanya memang dari Allah. Ibadah itu karenanya ibadah itu hanya kepada Allah. Dan biasanya orang beribadah itu kadang berpikir, kalau kita ini beribadah terus kerja bagaimana? Karena saya sering mendapat pertanyaan, kenapa Kiai orang-orang Cina itu kaya-kaya, banyak uangnya, kalau kita ini biasa-biasa, mau bangun musholla, bangun apa, kalah dengan mereka. Kalau orang kafir itu memang kerja mencari dunia untuk dunia, gak mikir sholat, gak mikir halal, gak mikir haram, gak mikir tipu-tipu atau apa, gak mikir, pokoknya dapat uang. Kalau kita ini kan memang mikir sholat, kemudian ya kalau haram kita hindari, kadang setelah itu kita sedekahkan, akhirnya ya seperti itu yang terjadi begitu. Karena kita punya keyakinan hidup itu tidak hanya di dunia, tetapi ada kehidupan lagi di alam barzah. Setelah itu ada kehidupan lagi di akhirat. Kalau orang kafir itu gak percaya pada kehidupan alam barzah, gak percaya, apalagi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, karenanya mereka beranggapan kalau mati ya mati, gak ada lagi. Kalau kita mati itu gak mati, tapi bagaimana? Mati itu sebenarnya perpindahan area dari kehidupan alam dunia menuju kehidupan alam barzah. Rohnya tetap hidup. Itu pandangan kita. Jadi ada perbedaan. Nah, karenanya kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua di dalam ayat tadi, wabil walidaini ihsana. Dan pada kedua orang tua berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Jadi begini, Tuhanmu memerintahkan, pertama, jangan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, berbuat baiklah pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Perintah berbuat baik kepada orang tua, kalau cuma baik saja itu tidak cukup, tapi harus benar-benar baik, sebaik-baiknya. Kalau kita ini berbuat baik pada istri, berbuat baik pada anak, berbuat baik pada teman, berbuat baik pada atasan, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada karyawan, pada orang tua harus lebih baik. Orang tua itu harus diperlakukan lebih baik lagi. Karenanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak diperlakukan baik? Siapa orang yang paling berhak dengan persahabatan yang baik? Dengan perlakuan baik, ditemani dengan baik, pertama ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, "Summa man?" Lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ummuka." "Ummaman?" Lalu siapa ya Rasulullah? Yang ketiga, Rasulullah menjawab lagi, "Ummuka," ibumu. Ini bukan ibunya tiga, bukan. Ibunya orang ya tetap satu, tapi perlakuan itu 3 kali lipat. Yang keempat, laki-laki itu bertanya lagi, "Summa man?" Lalu siapa ya Rasulullah?
Rasulullah bersabda, "Tsumma abuk," yang keempat adalah ayahmu. Artinya apa? Kalau kebaikan itu levelnya 100%, prosentasenya 100%, yang 75 itu untuk ibu, yang 25% untuk bapak, untuk ayah. Nah, untuk orang lain itu di bawahnya 25. Karenanya kepada ibu itu gak bisa diduakan. Ibu itu dimadu diduakan gak bisa. Karena memang harus nomor satu, gak bisa. Karena ibunya orang hanya satu. Dan kebaktian, perlakuan baik pada ibu gak bisa diduakan. Beda dengan istri. Kalau istri itu diduakan gak apa-apa. Karena memang levelnya di bawah 25%. Memang gak apa-apa memang. Lo sakit hati, ya memang haknya segitu memang. Nah, sama istri itu kewajibannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka, pergauli mereka dengan baik. Ya pokoknya dengan baik lah. Dengan baik ya, dengan baik. Beda dengan orang tua. Jadi memang berbakti pada orang tua harus sebaik-baiknya. Kemudian di dalam ayat tadi disampaikan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Apabila salah seorang kedua orang tua atau kedua-duanya mencapai usia lanjut, tua sekali, fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali kamu berkata uff. Uff itu artinya kata-kata yang mengesankan seorang anak bosan melayani orang tua. Seorang anak bosan merawat orang tua. Berkata uff itu gak boleh. Perkataan uff itu artinya bagaimana? Sebagian guru dulu menjelaskan uff, ada seorang anak diajak bicara oleh ibunya atau ayahnya karena gak cocok. Karena apa? Akhirnya dia begini, tidak keluar kata-kata, cuma mengeluarkan suara berdesis. Artinya gak cocok. Itu gak boleh seperti itu. Seperti itu gak boleh pada orang tua. Itu biasanya orang tua sudah mencapai usia lanjut. Artinya biasanya pada masa-masa ketika orang tua sudah membutuhkan perawatan anak. Kalau ketika orang tua itu masih sehat-sehat, anak biasanya agak berani dan hormat. Tapi kalau orang tua sudah tidak sehat, apalagi pernah jatuh di kamar mandi, nggak bisa jalannya harus digotong, maka bagaimana? Ini kadang-kadang memang bicaranya yang ngomel-ngomel apa, berkata uff itu nggak boleh. Imam Syafi'i ditanya, ayu khasimur rajul walidayhi, apakah boleh seseorang berdebat dengan kedua orang tuanya? Orang tuanya punya pendapat, didebat sama anaknya. Ya, itu gak betul, gak rasional itu. Mengapa? Karena dalam teori ekonomi begini, itu gak boleh. Kata Imam Syafi'i, la wala ma'ana'lai, gak boleh berdebat dengan orang tua. Jangankan dengan orang tua, dengan kedua sandalnya gak boleh. Kok berdebat dengan kedua sandalnya? Mau masuk rumah, ternyata di tengah pintu sandalnya orang tua kita. Lalu kita marah, loh sandal, kamu ini bukan sandal yang bagus, mestinya di pinggir. Itu gak boleh itu. Sama sandal orang tuanya, apalagi sama orang tuanya. Sekarang ini bukan hanya berdebat, kadang-kadang ya, karena rusaknya masyarakat zaman sekarang, orang tuanya dilaporkan ke pengadilan, orang tuanya dilaporkan ke polisi. Saya beberapa kali lihat di berita, loh ini orang tuanya dilaporkan. Apa-apaan ini? Ini pada orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada orang tua. Ini orang tua yang sudah berusia lanjut, dibentak tidak boleh. Mengapa dibentak? Orang tua ketika masih sehat biasanya anak itu hormat. Karena orang tua itu hidupnya mandiri, bisa cari uang sendiri, cari makan sendiri, kemana-mana sendiri.
Tapi kalau sudah tua sekali, apalagi sudah akalnya tidak lengkap ya, akalnya mulai berkurang, pernah jatuh di kamar mandi atau apa, gak bisa jalan, kadang sering membosankan, kadang apa, membentak itu tidak boleh. Dan biasanya pada masa-masa seperti itu orang tua kita bentak itu cuma tersenyum, gak melawan. Dibicarakan agak keras oleh anaknya cuma mesem-mesem, senyum-senyum aja. Biasanya begitu. Itu walaupun senyum dibentak gak boleh. Gak boleh dibentak-bentak. Tapi bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan pada kedua orang tua kata-kata yang mulia. Apa kata-kata yang mulia? Yang dimaksud kata-kata yang mulia, kata ulama salaf Imam Sa'id bin Jubair. Imam Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk ulama generasi tabi'in. Apa yang dimaksud kata-kata yang mulia? Kata beliau, kata-kata yang mulia pada orang tua itu ibaratnya seorang budak hamba sahaya berbicara pada majikannya, dia punya salah pada majikan, majikannya temperamen, majikannya pemarah. Sekarang ini budak gak ada, atau taruhlah seperti seorang karyawan. Ada karyawan punya salah sama juragannya, sama bosnya. Bosnya itu pemarah, dia takut tidak digaji dan takut di PHK. Kira-kira bicaranya bagaimana kalau kita lagi punya salah? Kalau kita ini tidak punya salah, berprestasi, mungkin kita seakan-akan teman. Tapi kalau punya salah gimana? Kan nunduk-nunduk. Pada orang tua seperti itu. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan wakhfid lahuma janahal dzulli. Rendahkan pada kedua orang tua itu sayap kehinaan, pundak kehinaan. Pada orang tua ini ketika berbicara, pundaknya harus rendah, harus menunduk. Kalau di kantornya kamu jadi juragan, jadi bos, di depan orang tuanya jangan berlagak bos. Harus di bawah, harus rendah. Mengapa? Minar rahmah, karena menyayangi pada orang tua. Sayang agar orang tua kita itu senang. Waqul, dan katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, doakan orang tuanya, Tuhan curahkanlah rahmatmu pada kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika aku masih kecil. Jadi ada perintah mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu hukumnya wajib. Wajib mendoakan orang tua. Kata para ulama, berapa kali kita kewajiban mendoakan orang tua? Mendoakan orang tua itu minimal sehari semalam 5 kali. Mengapa 5 kali? Karena perintah berbakti mendoakan orang tua itu digandeng dengan perintah beribadah kepada Allah. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah 5 kali, sholat 5 waktu. Berarti mendoakan orang tua sehari semalam 5 kali seperti sholat 5 waktu. Kalau tidak sampai 5 kali berarti kita tidak berbakti pada orang tua. Kalau lebih dari 5 kali berarti bagus doanya pada kedua orang tua. Nah ini, seperti ini pada masa-masa sekarang itu perlu kita sampaikan. Mengapa? Karena sekarang ini terjadi perubahan. Sistem itu sudah rusak. Yang pertama, tidak sedikit atau bahkan banyak orang tua takut pada anak. Betul. Orang tua takut pada anak. Mengapa takut? Nanti kalau dimarahi anaknya lari. Anaknya gak pulang ke rumah, anaknya melawan. Ini biasanya karena pendidikan orang tua yang kurang pada anak. Karenanya pendidikan pada anak itu harus sungguh-sungguh. Anak-anak itu dibantu agar mereka bisa berbakti pada kedua orang tua. Kemudian lagi, yang kedua, ini perlu ditekankan. Mengapa? Dewasa ini ada tradisi dari luar Islam itu sudah masuk ke dalam Islam. Saya tahun 2003 pernah tinggal di Eropa, belajar di Inggris. Di barat itu, di barat, di Inggris, di Amerika, ya di mana-mana di Eropa.
anak itu umur 18 tahun ke atas biasanya meninggalkan orang tua. Kalau anak itu sudah usia 18 tahun ke atas, orang tua berhak mengusir anak dari rumah. Karena mereka memang undang-undang gak sesuai dengan agama, walaupun perempuan. Kalau anak itu memakai telepon rumah, orang tua berhak minta biaya pada anaknya. Akhirnya kalau 18 tahun ke atas, anak ini ya ada di mana-mana. Yang pertama. Nanti setelah orang tuanya itu tidak kuat bekerja, ada seorang anak, orang tuanya gak kuat bekerja. Biasanya orang tuanya sama anaknya dimondokkan ke panti jompo, diantarkan ke panti jompo, tempat penitipan orang-orang lansia. Itu di barat. Ini di negara-negara Islam sudah ada. Saya tempo hari ya, beberapa sebelum pandemi sering keluar masuk Malaysia. Sebagian saudara-saudara kita kadang orang tuanya ditinggal di rumah sendirian. Karena ditinggal di rumah sendirian, dia pulang berbulan-bulan dari kerja, orang tuanya sudah tinggal tulang belulangnya, meninggal berbulan-bulan gak ada yang tahu. Ada juga karena dia dituntut pekerjaan ekonomi, dia gak mau membawa orang tuanya bersama dia, mungkin takut merepotkan. Orang tuanya dititipkan, dimondokkan ke panti jompo. Mestinya ya tidak begitu, ditemani dengan baik orang tua itu. Nah, di barat karena orang tua memang tidak dilayani, justru dititipkan panti jompo. Dan di barat itu banyak orang tua itu hanya satu, single orang tuanya. Karena sistem rusak ya di sana. Di barat itu kalau ada 4 anak ngumpul, yang 1 anak biasanya orang tuanya cuma ibunya. Yang tiga biasanya punya bapak. Jadi 1/4 itu orang tuanya tunggal. Mengapa? Karena di barat itu bebas, tinggal dengan siapa saja, gak ada urusan, gak perlu surat nikah, gak perlu apa, pokoknya mau ya sudah. Itu kalau ada 4 anak. Yang 3 orang walaupun punya orang tua belum tentu orang tua sah. Kebanyakan ya kumpul ayam begitu, atau kumpul kerbau, kumpul kebo. Kan 3. Nah, karena begitu, karena di barat ini orang punya orang tua dititipkan ke panti jompo, maka setahun sekali mereka bikin acara yang namanya Hari Ibu, tanggal 22 Desember, untuk mengenang jasa-jasa mamanya, ibunya. Orang barat mengkampanyekan Hari Ibu 22 Desember. Sebagian anak pada tanggal 22 Desember ada yang menelpon mamanya, "Apa kabar Mas? Selamat Hari Ibu ya. Semoga Mama sehat walafiat." Setahun sekali aja Hari Ibu, mau nelpon mamanya. Ada yang lebih baik dari ini. Gimana? Pada Hari Ibu mengirimkan karangan bunga. Kan lumayan kan? Ada yang lebih baik lagi. Pada Hari Ibu tanggal 22 Desember dia bawa karangan bunga mendatangi mamanya. Duduk-duduk bawa makanan, bawa permen. "Ini Mas, selamat Hari Ibu ya." Ada yang lebih baik lagi. Hari Ibu mamanya diajak jalan-jalan rekreasi. Setelah itu dimondokkan lagi. Ini mereka. Karenanya mereka ada Hari Ibu. Apakah Hari Ibu itu bid'ah, haram? Gak haram, gak bid'ah. Karena berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib. Cuma kalau menurut Islam, Hari Ibu itu bukan tanggal 22. Tanggal berapa? Hari Ibu itu tanggal 22 sampai 21 Desember. Berapa hari itu? Ya 1 tahun. 1 tahun penuh itu Hari Ibu. Makanya di dalam hadis dikatakan ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini perbedaan Islam dengan barat. Karenanya di dalam Islam, seorang wanita, seorang perempuan semakin tua semakin mulia di mata anak-anaknya. Kok semakin mulia? Kalau sudah banyak anak cucunya, seorang ibu atau seorang ayah, dia tinggal di rumah tidak kerja, anak-anaknya rebutan mengasih uang. Dan anak cucunya kalau datang rebutan mencium tangannya, ada yang mencium kakinya.
Itu namanya tabarruk. Saya dulu ketika masih belajar di pondok, oleh guru-guru dianjurkan kalau ujian atau kalau mau balik ke pondok, biasanya anak pondok itu menjelang bulan Ramadan pulang, pertengahan Syawal balik. Sebelum kembali biasanya dianjurkan minum air kaki ibu. Mengapa? Tujuannya tabarruk. Yang dimaksud minum air kaki ibu itu ibunya suruh berwudu, jadi kakinya dibersihkan dulu, lalu berwudu, lalu air wudunya yang disiramkan ke kaki itu diminum. Bukan pulang dari sawah banyak lumpurnya terus bukan itu. Kalau itu ya gak ada yang mau minum. Biasanya begitu dulu. Entah kalau sekarang ini ada apa enggak. Mungkin sebagian ada, tapi sebagian sudah gak peduli. Karenanya semakin tua seorang wanita semakin mulia kalau di dalam Islam. Nah, ini juga ya pada masa-masa akhir zaman seperti sekarang, tanda-tanda akhir zaman. Itu di antara tanda-tanda akhir zaman berkaitan dengan orang tua. Di antaranya adalah ayyuti ar-rajul zaujatahu wa ya'aqqa ummahu. Seorang laki-laki itu tunduk pada istrinya. Diatur sama istrinya, takut sama istrinya, tapi durhaka pada mamanya, pada ibunya berani. Itu gak boleh seperti itu. Yang betul tunduk kepada mamanya, durhaka kepada bininya. Maksudnya durhaka bagaimana? Ya kalau kita ini buat kebijakan, dia menentang tapi baik, biarkan sudah. Kadang-kadang seorang istri mau mengatur pada suaminya. Kalau suaminya ini rajin menjenguk mamanya, istrinya marah-marah. Kamu ini macam menyusu. Kamu nyusu ya, nyusu lagi kamu. Kok sering datang sama mamanya? Kadang begitu. Kadang-kadang seorang anak sering ngasih uang sama mamanya, bininya protes. Kamu ini ngasih uang terus sama mama, awak ini masih kurang loh. Ini masih kurang gini. Kalau ada mama, ada istri seperti ini diingatkan. Kamu jangan gitu. Saya berbakti sama ibu saya harus kamu dukung. Mengapa? Karena kalau saya ini berbakti pada ibu saya, anak saya berbakti sama kamu. Kalau saya tidak berbakti sama ibu saya, anak saya gak berbakti sama kamu. Diingatkan istri itu. Ini demi kamu, kamu harus mendukung. Ya karena memang urusan dunia manusia gak ada puas-puasnya. Jadi seperti itu. Ini ada kisah, ada cerita. Dulu di Arab ya, ada orang Badui. Orang Badui itu tinggalnya di padang pasir, biasanya pindah-pindah. Ada sepasang suami istri. Cuma istrinya ini wanita yang solehah. Nah, suaminya ini membawa mamanya. Jadi dia, istrinya, lalu mamanya yang sudah tua, punya anak bayi. Mamanya ini karena sudah tua, bahasa sekarang suka ngomel-ngomel. Apa ngomel-ngomel? Ngerti bahasa ngomel-ngomelnya? Cerewet. Sebelum tidur marah-marah, bangun tidur marah-marah. Orang perempuan itu memang suka marah-marah, suka ngomel. Mengapa begitu? Karena orang perempuan ini secara psikologi, kata ahli psikologi, menurut penelitian ilmu psikologi, sehari semalam itu harus mengeluarkan kosakata 21.000. Kalau udah dikeluarkan stres dia. Makanya orang perempuan itu kalau ngomel-ngomel ngomong pokoknya didengar lah. Terus gimana? Dengar, itu sudah puas itu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ini kosakatanya yang harus dikeluarkan sehari semalam 7.000. Makanya ustadz berceramah, kalau habis ceramah diajak ngomong kurang semangat. Mengapa? Sudah banyak yang keluar itu. Tapi kalau perempuan habis ceramah diajak ngomong masih keluar lagi panjang. Mengapa? Karena yang diceramahkan belum sampai separuh itu. Masih banyak yang perlu dia keluarkan. Nah, orang perempuan ini memang suka ngomel-ngomel memang. Lama-lama karena mamanya sering ngomel-ngomel, anaknya merasa bosan. Dia bilang sama istrinya, "Dek, mama ini yang enak kita tinggal aja sendirian. Bosen lah ngomel-ngomel terus. Ngomel-ngomel." Kata istrinya,
ini mama kita, mama kamu kenapa ditinggal? Ya bosen, ngomel-ngomel terus, kita ini gak ada benernya. Loh, kalau ditinggal nanti makannya gimana? Gini aja, berasnya kita tinggal sama mama. Nanti kalau kira-kira beras itu habis, kita datang lagi anterin beras. Ya dah kalau begitu, saya ini istri kamu, saya ikut kamu. Tapi kapan ninggalin mama? Mama ini jarang tidur. Kalau ditinggal pasti ikut dia. Nanti tengah malam, kalau sudah tidur pulas, kita pergi diam-diam. Tengah malam, ketika mamanya tidur pulas, istrinya dibangunkan. Ayo pergi. Sebelum berangkat, istrinya ini menaruh anaknya yang masih bayi di samping mamanya, di samping neneknya. Lalu pergi sama suaminya. Setelah siang hari, perjalanan agak jauh, mungkin naik onta atau naik kuda, naik onta. Perjalanan sudah jauh, suaminya tanya, mana anak kita yang bayi kok gak nangis-nangis dari tadi? Anaknya laki-laki. Anak yang mana? Ya bayi kita. Saya tinggal. Tinggal di mana? Sama neneknya. Kok ditinggal? Ya anak kamu itu nanti seperti kamu, ibunya ditinggalkan. Daripada anak kamu ninggalin saya, nanti saya sudah tua, maka tak tinggal duluan. Sekarang ada sama neneknya. Akhirnya suaminya ini hatinya sadar. Ya dah kalau begitu balik lagi. Setelah dia kembali dari kejauhan, ternyata mamanya ini mendekap erat-erat cucunya. Karena pada waktu itu di situ banyak anjing hutan, banyak serigala anjing hutan kelaparan mau menerkam cucunya. Setiap ada anjing hutan mendekat, dia ambil batu dilempar pada anjing hutan itu sampai lari, mendekap cucunya. Akhirnya sang anak laki-laki ini menangis dan bertaubat kepada Allah karena istrinya wanita yang soleha. Karenanya cari istri itu penting, cari wanita yang soleha. Mungkin ada yang belum kawin ya, yang belum kawin cari yang soleha. Kalau sudah punya tapi belum soleha, ya dididik lah biar soleha, atau ya cari laki gitu. Kalau ditanya kamu kawin lagi, saya cari yang soleha, biar saya ini agak baik dikit lah, kamu ini gak nambah baik sama awak gitu. Tapi kalau berani, kalau gak berani ya jangan. Kalau gak berani nanti tambah nakal. Nah kemudian lagi berbakti pada orang tua. Orang yang berbakti pada orang tua walaupun dengan doa itu memudahkan rizki. Orang yang rajin mendoakan orang tuanya, terutama orang tua setelah meninggal, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau nakal, kurang dari kewajiban, rizkinya dipersulit. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, idza tarakal 'abdu ad-du'a liwalidayhi inqata'a anhu rizqu fid dunya. Apabila seorang hamba meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka rizkinya di dunia diputus oleh Allah. Meninggalkan doa berarti kalau anak ini rajin mendoakan orang tua, rizkinya lancar, dimudahkan oleh Allah rizkinya. Itu orang tua masih ada atau sudah meninggal, wajib mendoakan orang tua. Nah, ini ada ceritanya tentang berbakti pada orang tua, bahwa berbakti pada orang tua dapat mengantarkan kesuksesan bagi anak, seorang anak. Ini diriwayatkan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, juga dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Imam Syekh Zainuddin Al-Malaybari, dan kitab-kitab yang lain. Dulu pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri lama dikaruniai anak, menikah bertahun-tahun gak punya anak. Setelah menginjak usia senja, setelah tua sekali baru punya anak. Tua sekali baru punya anak. Setelah punya anak, ayahnya ini seorang yang soleh, ya, suaminya orang yang soleh, istrinya juga solehah. Suaminya ini merasa ini sebentar lagi mati ini,
merasa sebentar lagi akan mati. Mengapa? Mungkin karena usianya sudah tua. Kalau awak ini mati, warisan untuk anak saya ini apa? Anak saya mau dikasih warisan apa? Akhirnya dia berpikir, loh iya, saya ini punya anak sapi. Anak sapi ini aja warisan untuk anak saya. Tapi kalau saya mati, siapa yang akan merawat sapi ini? Istri saya akan merawat anak. Gak mungkin ngerumput mencari rumput untuk sapi, gak mungkin. Dititipkan ke orang gak ada, karena dulu orang-orang itu tinggalnya jauh-jauh. Akhirnya apa? Karena dia orang soleh, punya akal. Oh, kalau begitu anak sapi ini saya bawa ke hutan, saya titipkan pada Allah. Anak sapi itu dia bawanya ke hutan. Sampai di hutan, sebelum dilepas berdoa pada Allah, ya Allah, anak sapi ini aku titipkan pada Engkau. Kalau suatu saat nanti anakku sudah dewasa dan membutuhkan sapi ini, tolong kembalikan kepadanya. Akhirnya dilepas. Setelah dilepas sapinya, karena dia orang soleh, doanya ijabah. Sapi itu setiap didekati orang lari kencang, gak bisa dipegang. Setiap ada binatang buas mau mengganggu, gak bisa. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya tentang sapi itu. Tidak lama kemudian orang ini meninggal dunia. Setelah meninggal, anak bayinya dirawat oleh ibunya, dan ibunya wanita yang solehah. Karena ibunya ini wanita yang solehah, anaknya tumbuh menjadi anak soleh. Setelah ibunya sangat tua, sudah gak bisa kerja, hanya di rumah, diganti oleh anaknya yang mulai balik, yang mulai dewasa. Anaknya ini kalau siang kerjanya ke hutan, cari kayu. Setelah dapat kayu satu pikul, kayu bakar, siang-siang zuhur dibawa ke pasar, dijual. Nanti hasil penjualan itu uangnya dibagi dua. Sebagian untuk fakir miskin, sebagian diserahkan pada mamanya. Tiap hari gitu. Kalau malam hari, karena ini anak soleh, waktunya dibagi 3. Siang itu 12 jam, malam 12 jam. Yang sepertiga, yang 4 jam, dia gunakan beribadah kepada Allah. Pokoknya ibadah sudah 12 jam, yang 4 jam. Setelah 4 jam, lalu sepertiga lagi dia tidur istirahat. 4 jam dia tidur, 4 jam bangun. Orang itu tidur 4 jam biasanya bangun. Coba kamu ya jam 9 tidur, 10, 11, 12, jam 1 pasti bangun. Cuma setelah bangun, oleh Allah dibangunkan memang 4 jam. Cuma setelah bangun, dia berdoa lalu ambil wudhu apa enggak. Kalau dia begitu bangun langsung, orang bangun itu satu ikat lepas. Kalau dia berdoa, satu ikatnya lagi lepas. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tinggal satu ikat. Kalau dia berwudu lalu sholat, ikatnya lepas semua, seger. Tapi kalau begitu bangun, dia gak baca doa, gak apa-apa, cari bantal lagi atau membetulkan selimutnya. Maka bagaimana? Ikatnya tambah keras lagi, gak bangun lagi. Itu 4 jam. Nah setelah 4 jam dia bangun, 4 jam berikutnya dia duduk di sebelah mamanya. Kalau mamanya mengeluh kakinya sakit, diurut, dipijit. Kalau mamanya garuk-garuk kepalanya tanda gatal, dicari kutunya atau dicari ketumbinya. Tiap hari begitu. Lama-lama mamanya bilang, anakku, kamu ini lelah, hidupmu lelah, hidupmu susah payah, dan kamu banyak kebutuhan. Iya ma, kamu ini kalau siang hari kerjanya cari kayu lalu dijual, kalau malam hari beribadah, istirahat, berbakti pada saya terus, dan kamu ke depan pasti banyak butuh pembiayaan. Terus mak, ayahmu dulu meninggalkan warisan buat kamu. Apa itu? Sapi di hutan sana. Coba kamu datang ke hutan sana, cari sapinya. Sapinya seperti apa mak? Sapinya besar, berwarna kuning, bersinar seperti emas. Kalau didekati orang lari kencang. Kalau kamu jumpa sapi seperti itu, kamu berdoa pada Allah,
Ya Allah, kalau memang sapi itu warisan dari ayahku, kembalikan kepadaku. Maka sapi itu kalau memang sapi kamu akan diam, akan luluh. Kamu hampiri, pegang kepalamu, pegang kepala sapi itu, lalu ajak pulang katanya. Siap mah. Besoknya anaknya ini ke hutan. Sampai di hutan ada sapi, begitu didekati lari. Sapinya besar, kulitnya berwarna kuning seperti emas. Berdoa dia pada Allah, ya Allah, kalau memang sapi ini warisan peninggalan ayahku untukku, tolong kembalikan. Akhirnya sapi itu tiba-tiba diam, dihampirinya diam, lalu kepalanya dipegang. Dia berkata, sapi, ayo pulang, kamu disuruh pulang oleh mama. Begitu dia pegang kepalanya, ngajak pergi, sapi ini bisa ngomong, hai anak muda, daripada kamu jalan kaki bersama aku, sebaiknya kamu naiki punggungku, biar kamu gak capek-capek. Kata sapinya, karomah dia bisa berbicara dengan sapi karena berbakti pada orang tua. Akhirnya apa? Kata anak laki-laki itu, loh, saya gak berani menaiki punggung kamu. Saya oleh mama cuma disuruh pegang kepala kamu, lalu bawa pulang. Saya gak akan menaiki kamu. Begitu berkata begitu, sapinya menjawab, beruntung kamu tidak menaiki punggung saya. Coba kamu naik, saya gak bisa dibawa pulang, karena kamu berani pada orang tua kamu. Ini pentingnya berhati-hati pada orang tua. Sore sampai di rumah, sapinya diserahkan pada mamanya, ditaruh di situ. Malam harinya berbincang-bincang, sapinya diapakan mah. Kata mamanya, besok kamu bawa ke pasar hewan, kamu jual. Mau dijual berapa? Jual aja seharga 3 dinar. Bawa ke pasar. Sampai di pasar, begitu waktu agak siang, ada calon pembeli, seorang laki-laki ganteng, tampan, pakai baju putih, datang. Ini sapinya dijual. Iya bang, dijual. Berapa harganya? Sapi ini harganya 3 dinar. Kata pembeli itu, calon pembeli, oh kalau begitu sapi ini saya beli seharga 6 dinar. Oh gak boleh bang. Loh kenapa gak boleh? Ini kata mama harganya 3 dinar. Oh gak bisa, ini harus 6 dinar. Kalau 3 dinar ini bukan harganya, ini sapi bagus kata. Satu hari tawar menawar. Karena tawar menawar gak ada kesepakatan, sorenya kata anak itu, udah gini aja, kalau abang memang mau beli sapi ini minta 6 dinar, saya bawa pulang dulu. Saya bicarakan dengan mama. Besok kita ketemuan lagi di sini. Kalau boleh 6 dinar, kita jual 6 dinar. Ya dah, besok ketemuan. Malamnya mamanya tanya, loh kok dibawa pulang lagi? Penjualnya, pembelinya nawar mah. Gak mau 3 dinar. Minta berapa? Minta 6 dinar. Terus gimana? Ya terserah mama. Kalau sama mama boleh jual 6 dinar, saya besok janjian, saya kasih 6 dinar. Ya dah, kamu kasihkan 6 dinar. Besoknya dia pergi lagi ke pasar. Lama-lama datang lagi pembelinya yang ganteng itu. Gimana? Iya, dijual. Berapa? Seperti kemarin. Kata mama ini dijual 6 dinar. Kata laki-laki itu, kalau begitu ini sapi ini saya beli 12 dinar. Loh gak boleh. Kenapa? Kata mama 6 dinar. Oh gak bisa, ini harus 12. Kalau 6 dinar ini rugi, bukan harganya. Ini sapi bagus katanya. Hanya satu hari tawar menawar gak jadi. Karena gak jadi, ambil kesepakatan lagi. Ya dah, kalau kamu minta 12 dinar, sapi ini saya bawa balik pulang. Saya bicarakan dengan mama. Kalau boleh 12, kita ketemuan lagi di sini. Ya dah, besok ketemuan. Gimana? Kok dibawa pulang lagi? Yang membeli berubah pikiran mah. Gimana? Setelah dikasih 6 dinar, dia minta 12. Terus, ya gak dikasih. Kan mama pesannya 6 dinar. Gimana mah? Boleh dijual 12. Ya dah, besok kamu bawa lagi, kasih 12 dinar. Tapi kalau dia naik lagi harganya, saya curiga. Sampaikan salam sama dia. Kalau dia menaikkan lagi, ada salam dari mama, sampeyan ini orang apa malaikat? Karena kalau orang dumai gak ada yang begitu.
Kalau orang di Dumai, di Pekan, di Jawa gak ada. Dikasih harga nawarnya lebih tinggi. Kalau dia bilang malaikat, sampaikan salam saya, sapi ini mau diapakan? Kamu sudah 3 hari tawar menawar gak jadi terus. Akhirnya besoknya berangkat dia ke pasar. Lama-lama datang lagi yang ganteng itu, sambil senyum-senyum. Gimana? Iya bang, kata mama ini gak apa-apa, dijual 12 dinar. Oh kalau begitu ini saya beli 24. Loh, abang nawar lagi. Ada salam dari mama. Apa? Abang ini manusia, orang apa malaikat? Kalau orang di sini gak ada yang seperti abang, nawarnya tinggi terus. Lalu kata dia, saya ini sebenarnya malaikat, diutus oleh Allah untuk menjaga sapi kamu agar tidak jatuh ke salah orang, ke orang yang salah. Terus kata mama, sapi ini mau diapakan? Mau diapakan sapi ini? Kata malaikat itu, sapi ini kamu tahan, jangan jual dulu. Kenapa? Sekarang ini umatnya Nabi Musa lagi diberi sanksi oleh Allah, suruh nyembelih sapi. Dan sapinya harus seperti ini. Nanti kalau mereka jumpa sapi ini, pasti mereka paksa membeli sapi ini. Lalu terus kalau mereka nanti beli mau dikasih berapa? Sapi ini kamu jual seharga emas sebesar sapi ini. Lama-lama umatnya Nabi Musa jumpa sapi itu, akhirnya tawar menawar, sapi itu laku seharga emas sebesar sapi itu. Ini ada surat namanya surat Al-Baqarah, sapi. Kisahnya seperti ini. Sapi yang dimiliki anak muda yang berbakti kepada ibunya. Kalau ada sapi ada emas sebesar sapi, itu berapa ton? Berapa gram? Bukan berapa gram, bukan berapa kilo, bukan kintal. Ya gak tahu lah, gak pernah punya emas sebesar sapi itu ya. Sapinya besar kan. Sapi kalau besar, satu pickup itu cuma satu isinya. Sapinya besar dan ya mungkin ton-tonan itu. Ton-tonan. Coba anak muda tadi tergiur dengan tawaran ketiga, 24 dinar. 24 dinar itu emas berapa gram? 20 dinar itu kalau dikonversi dengan gram hanya 85 gram. Yang 4 dinar 85, 4 tambah 5 berarti 102 gram. Coba dia tergiur lah dengan godaan terakhir, 102 gram. 102 gram harga emas berapa sekarang? Emas 102 gram. 1 gram di Dumai berapa harganya emas? Ibu-ibu yang belakang ini kan habis beli emas. Sampun tuh emas, tereng. Berapa? 1 gram. 1 gram ini ada yang 700, ada 900, ada anggaplah 1 juta. Berarti kan cuma 102 juta. Kalau ini ternyata laku sebesar emas sebesar sapi. Kalau emas sebesar sapi itu berapa harganya ya? Ada orang Dumai yang emasnya seperti kakinya sapi mawon. Nggak usah pahanya, kakinya. Ada? Nggak ada ya? Besar, banyak sekali. Ini karena berbakti pada orang tua. Karenanya penting berbakti pada orang tua. Kira-kira kalau kita yang disuruh mama kita jual motor, ini jual motor ini ya, motor saya ke pasar, berapa mak? Jual 5 juta. Oleh orang ditawar 6,5 juta. Kira-kira dikasihkan apa enggak? Kalau kita lah, kalau kita yang disuruh, mungkin langsung senang ya, langsung senang itu. Mengapa? Kita ini walaupun baik, gak baik banget, biasa-biasa baiknya. Nah, ini pentingnya berbakti pada orang tua. Dan berbakti pada orang tua itu tidak berhenti ketika orang tua sudah wafat. Setelah wafat, berbakti pada orang tua ya didoakan, sedekah untuk orang tua, bersilaturahmi dengan kerabat, dengan kawan-kawannya orang tua, itu juga berbakti. Mendoakan, baca Al-Quran, baca zikir tahlil dan lain sebagainya, itu termasuk berbakti. Sekarang ini karena berbakti pada orang tua banyak dihentikan, dan menghentikan itu pakai model agama, alasan agama, tahlil bid'ah, akhirnya orang gak mendoakan orang tua. Kenduri bid'ah haram, akhirnya tidak sedekah untuk orang tua.
Berhasil orang-orang jahat itu. Akhirnya apa? Rizki oleh Allah keberkahannya dicabut. Pandemi katanya 2 tahun. Akhirnya di Jawa banyak orang gak punya duit, gak punya uang. Penghasilan merosot. Itu di Jawa, gak tahu kalau di Dumai. Karenanya hati-hati. Karena aliran-aliran menyimpang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ada ajarannya untuk tidak berbakti pada kedua orang tua. Hati-hati. Alasannya nyunnah, alasannya apa? Padahal bukan, bodoh itu sebenarnya. Gak tahu sama dalil. Karenanya kita hati-hati. Ini karena waktu sudah habis, sudah masuk waktunya syuruk, dan saya pukul 7 harus segera meluncur ke Pekanbaru. Ada acara nanti jam 9. Saya mohon maaf gak bisa buka sesi tanya jawab dan gak boleh lama-lama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbakti pada orang tua dan rajin beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita semua. Allah meninggikan derajat mereka di surga. Dan mudah-mudahan anak cucu orang tua kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.